Nah, teman-teman, kita ke periodisasi zaman praaksara. Nah, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara terdiri dari dua kata. Pra artinya sebelum. Aksara artinya tulisan. Praaksara juga disebut dengan istilah nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Ada dua periodisasi di zaman praaksara, yaitu menurut geologis dan menurut arkeologis. Selanjutnya kita ke periodisasi berdasarkan geologis. Nah, geologis adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Menurut ahli geologi, periodisasi ini dapat dibagi menjadi 4 periode. Zaman arkeum berlangsung kira-kira selama 2500 juta tahun. Pada zaman ini kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Kita ke zaman paleozoikum, sering disebut zaman primer karena makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, reptil, amfibi, dan hewan tak bertulang punggung berlangsung selama 340 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kita ke zaman mesozoikum, berlangsung selama 104 juta tahun, sering disebut zaman reptil. Selain itu disebut juga dengan zaman pertengahan atau sekunder. Selanjutnya kita ke zaman Neozoikum. Zaman ini disebut zaman hidup baru dan dibedakan menjadi dua zaman. Tersier, zaman ketiga, berlangsung selama 60 juta tahun dan ditandai dengan kehidupan binatang menyusui. Yang kedua, Kuartier, zaman keempat. Kita ke zaman Pliosen, berlangsung selama 600 juta tahun ditandai dengan kehidupan manusia purba. Zaman Pliosen berlangsung selama 200 juta tahun yang disebut Homo sapiens. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut, atau mungkin pernah membaca? Nah, kira-kira apakah benar fakta tersebut? Melalui lukisan yang berusia 65.000 tahun yang ditemukan di beberapa gua di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Tidak hanya itu, di Candi Borobudur pun terdapat relief kapal layar besar yang dibangun pada abad 8 Masehi oleh Kerajaan Sailendra 1200 tahun yang lalu. Kabar kapal tersebut dipakai para pelaut berlayar melewati Samudra Hindia hingga ke Madagaskar dan Afrika Selatan demi perdagangan rempah-rempah. Di abad ke-14 pun Kerajaan Majapahit tercatat memiliki armada laut yang kuat dan tangguh demi menjaga jalur perdagangan dan wilayah kekuasaannya. Ditambah hebatnya nenek moyang Indonesia dalam berlayar mengarungi samudra ini pun dibuktikan dengan adanya kompas dan peta dalam bahasa Jawa. Nah, melalui beberapa penemuan tersebut terdapat fakta yang menyebutkan bahwasanya memang benar nenek moyang kita adalah seorang pelaut pada zaman dahulu. Karena wilayah Indonesia juga adalah wilayah maritim. Nah, selanjutnya kita ke masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, teman-teman, mari kita perhatikan peta berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Apa sih keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam perdagangan laut ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat
yang dikenal sebagai jalur sutra. Jalur sutra ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan sutra dari Cina, itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain itu, kain sutra, wangian, dan rempah-rempah juga menjadi komoditi sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal memasuki jalur itu dialihkan melalui darat karena situasi jalan yang tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Nah, perairan rute perdagangan ini tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia ini dari daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia juga aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan duanya Indonesia, India, dan juga Cina. Hubungan dagang tersebut berpengaruh namun demikian tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana masuknya Hindu Buddha tersebut. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara terjadinya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama ada teori Vaishya, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahmana, dan yang keempat ada teori arus balik. Teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, arus balik adalah sebuah konsep dalam tatanan sosial kuno India yang dikenal sebagai sistem Varna. Sistem ini mencakup 4 Varna atau kelas utama yang meliputi teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para pengusaha di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan atau diprakasai oleh orientalis J.C. van Leeuwen. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Selanjutnya kita ke teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. J.T. Elmans ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagai kasta Ksatria dalam peperangan menurut teori Ksatria mendorong orang Ksatria melahirkan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Kita ke teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan bahwa golongan Vaishya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.J. Krom mengusung teori Vaishya berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu dan Buddha. Kedatangan golongan Vaishya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha para rakyat Indonesia. Di samping berdagang, golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Selanjutnya kita ke teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti If D.K. Hodge. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha.
Keunikan dari Masjid Cengho yang berada di Pandahan, Jawa Timur, Indonesia. Masjid Cengho memiliki arsitektur yang mencerminkan gaya arsitektur Tiongkok dengan atap bercat merah, kolom-kolom kayu, dan ornamen-ornamen khas Tiongkok. Namun masjid ini juga memiliki elemen-elemen Islami seperti kubah dan menara. Budaya masjid ini merupakan simbol dari harmoni antara budaya Tionghoa dan Islam. Ini tercermin dalam interior masjid yang memiliki dekorasi dan kaligrafi Islami, tetapi juga mengadopsi unsur-unsur Tionghoa. Kalaupun nama masjid ini dinamai Cengho, seorang penjajah Tiongkok yang juga dikenal dengan nama Cheng He. Cengho dikenal karena ekspedisinya ke berbagai negara, termasuk Indonesia pada abad ke-15, dan masjid ini dibangun untuk menghormatinya. Kalaupun lokasi Masjid Cengho terletak di tengah-tengah kota Pasuruan, sehingga mudah diakses oleh masyarakat setempat dan wisatawan. Adapun pusat budaya, selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat budaya, penyelenggaraan berbagai kegiatan dan acara untuk mempromosikan pemahaman antar beragama dan perdamaian. Masjid Cengho adalah contoh unik dari toleransi antara agama dan budaya Indonesia, menggabungkan unsur-unsur Tionghoa dan Islam dalam satu tempat ibadah yang indah. Nah, teman-teman bisa dilihat dari data berikut. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia 273,8 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Angka tersebut bertambah 1,64 juta jiwa dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebanyak 272,23 juta jiwa. Jadi mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam.